Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul di malam yang mulia, bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita semua wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, menampakkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat datang kematian kita, menampakkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzakh, dan menampakkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua al-afiyah, kesehatan, wal yakin, dan keyakinan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita semua di jalur orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan sudah satu keharusan bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, daripada mengetahui daripada ilmu agama, dan tidak ada kompromi atau toleran bagi siapapun, baik itu laki-laki atau perempuan muslim, untuk meninggalkan mencari ilmu agama. Ilmu agama yaitu yang dimaksud adalah ilmu yang menjadikan keimanan kita itu sah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menjadikan Islam kita itu sah sesuai pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kalau kita meninggalkan ilmu ini, maka iman dan Islam kita itu tidak sah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang harus kita pelajari ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan adanya hari akhir, ilmu yang dijelaskan di dalamnya apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk meninggalkannya daripada hal-hal yang diharamkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu yang seperti tadi itu yang kita jelaskan tadi, fariidatun hukumnya adalah wajib, ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul al-ilma walau bis-sin. Carilah ilmu tersebut walaupun di daerah kamu itu tidak ada. Daerah tetangga-tetangga tidak ada. Adanya ada di negeri Cina. Kita nyampe ke sana baru bisa mendapatkan ilmu tersebut, maka Nabi memerintahkan kita untuk berangkat. Berangkatlah kamu, cari ilmu itu walau bisin, walaupun ada di negara Cina. Kita tidak membahas Cinanya, bukan. Karena memang ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daerah yang sulit untuk dicapai oleh orang-orang Arab itu adalah negeri Asia, termasuk Cina. Terlalu jauh. Kalau ke arah Yaman, ke arah Syam, itu sudah perjalanan tiap tahun. Ke daerah Persia misalnya, ya Roma, itu masih bisa dijangkau. Tapi kalau ke Cina, ke Sin, itu sulit yang bisa nyampe ke sana.
dikatakan Cina ini adalah iklim ba'id min ab'adil mawadhi, paling jauhnya daerah dari negeri Arab waktu itu. Bukan berarti Nabi menyatakan ini berarti berarti ada fadilah misalnya, ada keutamaan bagi negeri Cina, bukan. Kita tidak membahas itu. Tapi menunjukkan bagaimana Nabi tetap memerintahkan kepada seorang muslim untuk mencari ilmu tadi, walaupun harus melampaui atau melewati jarak yang sangat jauh. Itu maksud daripada hadis ini. Dan ketika itu, di zaman itu, sedikit manusia yang bisa sampai ke daerah tersebut. Maka jikalau Nabi itu mengatakan wajib kita ke daerah itu untuk mengambil ilmu, maka bagaimana keadaan orang sekarang ini yang ilmunya ada di tetangganya dia misalnya, yang ilmunya ada di kotanya dia, tapi dia tidak berangkat, tapi dia meninggalkan, tapi dia ketika ada uzur sedikit saja dia sudah lebih memilih di rumah, gerimis misalnya, wis spray misalnya, loro untu spray, pilek didik libur misalnya, ya, anget didik awake greges spray wis. Padahal Nabi mengatakan cari ilmu itu walaupun harus pergi ke negeri yang sangat jauh. Walhamdulillah di kota kita ini banyak ya para guru-guru yang mengajarkan ilmu yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dipelajari. Nah, adapun ilmu-ilmu dalam agama Islam, maka ini kembali kepada sabda Nabi SAW yang ketika itu ada percakapan antara Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang menyerupa manusia. Hadis ini sering kita dengar, ya. Bertanya malaikat Jibril itu tentang Islam. Wamal Islam, apa itu Islam wahai Muhammad? Ya, di depan para sahabat ketika itu. Sahabat ada yang kenal siapa ini orang ini. Ya, mukanya tidak pernah kelihatan. Bukan orang daerah sini, tapi bajunya bersih kayak tidak melakukan perjalanan. Rambutnya rapi, tidak ada debunya sama sekali. Tanya kepada Nabi, apa itu Islam? Maka Nabi menjelaskan, al-Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Ini adalah pondasi Islam. Kemudian orang ini tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Muhammad, jelaskan kepada saya tentang iman. Islam sudah, iman coba dijelaskan. Maka Nabi mengatakan al-imanu an tu'mina billah, kamu percaya meyakini adanya Allah. Wa malaikatihi, malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah yang diturunkan. Wa rusulihi, utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhir, adanya hari akhir. Wal qadar khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk kamu harus beriman. Ini adalah inti daripada iman. Bahkan di dalam hadis itu ketika Nabi menjawab, kata orang tadi itu apa? Sodakta. Oh bener kamu. Mari takok-takok dibenerno dhewe. Jadi sahabat iki bingung, iki wong iki pura-pura tidak ngerti atau bagaimana. Setelah tanya dijawab sama Nabi, katanya dia apa? Oh benar. Muhammad, apa itu Islam? Islam itu ini. Oh benar kamu. Loh apa tak kok? Iman itu apa? Iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat. Oh ya benar. Lah apa tak kok ya? Kemudian bertanya tentang ihsan. Setelah bertanya tentang ihsan, maka dia bertanya tentang kiamat. Ya. Tentang kiamat. Maka Nabi mengatakan yang ditanya itu tidak lebih mengerti daripada yang tanya. Podo tidak ngerti nih. Ente tidak ngerti, anak tidak ngerti ya. Padahal Nabi tahu. Maka dia menyatakan kalau begitu kasih tanda-tandanya saja. Maka disebutkan tanda-tandanya. Di antara tandanya yaitu di mana seorang putra atau putri itu menjadikan ibunya, orang tuanya sebagai pelayan.
Itu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kon kawin, duwe anak, mari anakmu kon titipno ibumu atau mertuamu. Ya, karena dia sibuk misalnya atau tidak tahu. Ini tanda kiamat ini. Orang tua dijadikan seperti pembantu, pelayan, kon titipi anak berjam-jam. Ya, kalau anak keliru didik ngamuk ndak terima. Ibu iki apa? Arek dikai ngene iki. Lho, mari titip ngamuk-ngamuk. Urusan dhewe ndak usah titip apa. Wis nitip ngamuk keliru ini ya. Mudah-mudahan selamat dari yang seperti itu. Nah, ilmu ini yang berkaitan dengan Islam dan iman kita yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Kalau iman, mau imannya itu sah, ya percaya kepada Allah. Berarti ente mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Kemudian para malaikat Allah, kitab Allah, Rasul. Ya, sifat-sifat Rasul itu seperti apa? Yang tidak boleh dinisbatkan kepada seorang Rasul itu apa? Kita harus tahu. Kemudian hari akhir dan takdir. Setelah itu kita mempelajari Islam dan iman ini. Sebenarnya tidak butuh waktu lama mempelajari itu ya. Singkat, karena sudah ada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita yang sifatnya itu ringkas, sangat ringkas. Malah diapalno ya, seperti apa? Aqidatul Awam. Ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca iku di madrasah-madrasah biasanya. Ada cili-cili hafal. Nah, itu cukup sudah tentang ilmu tauhid, Islam dan iman kita, itu cukup. Alhamdulillah ya, ini ulama kita ini memberikan sesuatu yang enteng sama kita, tinggal kita mempelajari saja itu. Kemudian ilmu yang perlu kita pelajari juga yaitu berkaitan dengan ilmu fikih. Yang wajib daripada ilmu fikih ini adalah tidak boleh bagi seseorang muslim laki-laki atau perempuan untuk tidak mengetahuinya. Itu tidak boleh hukumnya. Berarti tidak serius, berarti kehidupannya ini tidak serius. Seperti apa? Ilmu yang menjelaskan tentang sholat. Begitu juga dengan wudhu atau bersuci. Itu harus tahu ilmunya. Ya, dan tidak boleh kita gengsi atau malu mau bertanya. Tidak, harus kita tahu itu. Fardu wudhu yang membatalkan wudhu. Kemudian rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya sholat itu kita harus mengetahui walaupun tidak apal. Yang penting ngeru kon. Ya, aja sampai ngelakoni iki. Harus melakukan ini. Syarat sebelum sholat itu ini harus dipahami itu. Walaupun tidak hafal tidak masalah, yang penting tahu ilmunya. Kemudian cara mengerjakan sholat, syarat-syaratnya, waktu-waktunya, bersuci, ya, kewajiban zakat, ukuran wajib zakat itu seberapa kalau memang kita kerja, ya, karena zakat pekerja itu ada, bukan tidak ada. Kalau tidak ada itu berarti pura-pura tidak tahu berarti ya. Jadi kerja itu ada zakatnya, setahun sekali itu mengeluarkan zakat. Itu harus ditanyakan kepada para guru atau ustadz yang ada di sekitar kita. Begitu juga ilmu yang membahas tentang puasa Ramadan, syarat-syaratnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kalau datang hari kita ingin melaksanakan haji di tahun itu, maka sebelum haji, ya, jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum haji harus belajar manasik. Duduk manasik sing disediakno ambek travel iku ya. Pirang jam iku ya, beberapa pertemuan ndak ngerti ya, keliru kabeh. Kumpul sama ustad, duduk ustad anak mau haji, ustad anak mau umroh. Coba anak kasih ono pelajaran supaya anak tidak keliru. Karena ini terjadi, beberapa orang awam itu ketika mereka haji di Indonesia kan tidak murah ya. Kalau gratis ada belok gratis. Mahal, apalagi yang langsung tahun ini misalnya. Bayarnya mahal, mungkin ratusan juta mungkin. Setelah selesai haji pulang, tamu-tamu datang ke rumahnya orang ini ya. Datang. Oh, hajjun mabrur wa sa'in maskur, tijarah lan tabur, Masya Allah. Ya apa?
sehat, perjalanan lancar semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana ceritanya? Oh, saya ketemu fulan, ketemu ini, ketemu. Enggak taunya orang yang desa sebelah itu haji juga. Oh, Masya Allah. Cerita-cerita. Gimana hajinya? Katanya. Alhamdulillah saya ikut tawaf, kemudian sa'i, ya, pakai ihram, kemudian apa namanya istirahat di hotel ini misalnya itu. Cuman waktu tanggal 9 Dzulhijjah itu saya sakit ngreges panas, akhirnya orang-orang berangkat ke Arafah wukuf, saya istirahat di hotel. Duh, enggak wukuf, enggak. Ya enggak sah haji. Lah apa nggak tahu duit ratusan juta. Karena al-hajju Arafah, inti daripada haji itu wukuf di Arafah itu. Ente wukuf enggak? Kalau wukuf ya itu intinya haji. Kalau tidak wukuf enggak sah hajinya ente. Yang ente lakukan semuanya itu enggak dianggap semua. Loh, waktu orang-orang Arafah naik istirahat di hotel enak ya loh. Percuma kan merono ya, entak ada duit. Nah inilah kita harus tahu ilmunya. Kalau sholat wudu itu sehari-hari harus dipelajari cepat. Kalau puasa ya mungkin bisa diakhirkan mendekati Ramadan, tidak masalah. Kalau zakat, kalau memang ono syulan, ono kerja ya pas-pasan ya coba zakat ya. Uripo entuk duit kayak mangan dino ya. Nek duit akeh baru zakat. Ya, kalau haji ketika mau haji gampang hasilnya agama iki ya ndak soro. Cuman kita aja yang kadang-kadang tidak mau mempelajari. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membuka hati kita ya, memberikan hidayah, kekuatan supaya kita ini bisa memulai apa yang kita tinggalkan di hari-hari kemarin ini. Ketinggalan banyak kan ya, ayo ditututi pelan-pelan ya, dipelajari pelan-pelan. Kate moco apa misalnya, ana Ustadz kepin moco kitab apa, biar saya sholatnya sah ya, tidak apa-apa ya, diatur waktunya yang rapi bagaimana supaya bisa mengetahui ilmu-ilmu yang wajib ya. Karena saudara kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak punya ilmu. Di kuburan itu tidak punya ilmu sama sekali. Jadi sholat yang dia lakukan itu tidak tahu sah apa tidak tahu. Mudah-mudahan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wudunya dia itu sah apa tidak tahu. Mandi junub itu dia niat apa tidak tahu. Tapi sudah keduluan mati orangnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, datang di satu majelis pengajian, kemudian ada orang tanya, Ustadz, saya mau tanya Ustadz, yang mengikuti sesuai dengan ajaran Nabi itu setelah selesai sholat zikir bareng-bareng itu suaranya dikeraskan Ustadz, Allahumma antas salam wa minkas salam, bareng-bareng, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, ilahi ya rabbi, subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu mengikuti Nabi apa wirid dewi-dewi Ustaz? Jadi ini Ustaz esik. Sebelum saya jawab, ini yang hadir di majelis ini ya, jujur ya, jawab jujur. Sampean mari sholat apa sing sampean baca? Jujur. Jangan ada yang malu, jujur. Sampai dituting sama siji-siji. Ente baca apa setelah selesai salam itu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Baca apa kamu? Enggak tahu. Ente sebelah? Enggak tahu. Kon enggak tahu. Akeh sih enggak ngerti. Terus mari salam salat iku lha apa? Tafakkur jadi wong-wong meneng iku wiritan dhek meneng, mikir apa ndak ero wis, pokoke tafakkur jadi. Karena dia enggak tahu apa yang dibaca. Wirid setelah salatnya dia enggak tahu. Jadi sekian banyak orang yang hadir majelis itu ternyata tidak tahu apa yang harus dibaca setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi mengajarkan, tidak tahu mereka. Baru dijawab sama ustadznya ini. Ya, sebenarnya wirid itu dewi-dewi, tapi biyen wonge iku ngerti kabeh. Berhubung zaman sekarang ini banyak yang tidak ngerti seperti yang sampean saksikan sekarang. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk bareng-bareng supaya sih tidak ngerti iki iso melok bisa ngikuti. Ya ini kejadian baru ini. Zikir sholat itu mereka banyak yang tidak tahu. Baca Fatihah harus dengar telinganya dia sendiri itu tidak tahu mereka kadang. Meneng tok ini. Tidak sah sholatnya. Kadang itu sampai mati seperti itu. Nah, itu keadaannya nanti ketika dibangkitkan seperti apa tidak tahu kita. Kita pasrah sama Allah.
ya, ampunan Allah luas memang, tapi kita ini jangan sampai seperti orang-orang yang mendahului yang mungkin dia menyesal di kuburannya. Karena itu mari bersama-sama kita perbaiki, ya, kita perbaiki diri, kita pelajari ilmu yang wajib kita ketahui agar kita selamat dunia sampai akhirat dikumpulkan dengan para ulama nanti di surga Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.